Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan singkat kita pada hari ini adalah gelanggang pertandingan. Kita dapat melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seorang atlet bukan penonton. Ia harus fokus berjuang memenangkan pertandingan. Demikian juga hidup setiap orang percaya tanpa terkecuali juga adalah sebuah pertandingan. Dan dalam pertandingan iman, kita diperhadapkan pada penghalang. Ada beberapa penghalang yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu adalah iblis. Kita dapat lihat di 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iblis dengan kelicikannya berusaha menjebak manusia untuk tidak mentaati Tuhan. Ia memiliki pengalaman miliaran tahun, bahkan waktu tak terhingga, sehingga Petrus mengingatkan kepada kita untuk waspada dengan berbagai tipu dayanya. Kita tidak boleh menganggap iblis lemah sehingga kita lengah. Kekalahan awal dalam sebuah peperangan rohani adalah ketika kita menganggap musuh lemah. Seperti Efesus 6 ayat 11 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Karena itu setiap kita diperhadapkan dengan musuh ini tanpa pandang bulu. Itu sebabnya kebergantungan pada pimpinan Roh Kudus adalah hal yang mutlak atau hal yang harus kita lakukan. Dalam berbagai keputusan yang kita ambil kerap kali bukan dalam bimbingan Roh Kudus, melainkan hikmat dan perhitungan manusia semata. Nah, ini yang menjadi penghalang bagi kita, poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, penghalang yang kedua adalah dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, spirit dan gairah dunia ini mewarnai dengan kental kehidupan dunia kita hari-hari ini. Mulai dari gaya hidup, cara berpikir, dan tindakan. Kerap kali kita mengukur keberhasilan dengan standar dunia, bukan dari kacamata Allah. Keberhasilan dipresentasikan dalam dimensi atau dalam angka dan besaran-besaran yang kita kenal saat ini. Bahkan dalam pelayanan misalnya diukur dari jumlah jemaat, besarnya gereja, seberapa banyak aset yang dimiliki, dan seberapa modern fasilitas penunjangnya. Dan memang itulah realita yang kita hadapi. Nah, standar ukuran seharusnya adalah berapa banyak jiwa yang didewasakan, hidupnya dapat dinikmati Tuhan dan sesama, menjadi pengaruh baik, bahkan juga kalau mungkin menggarami sesamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mencapai hal ini tidak harus bergantung pada besar gedung, lokasi, bahkan fasilitas yang dimiliki. Tetapi standar pelayanan seharusnya memakai standar firman Tuhan. Maka kalau tidak, maka itu adalah kegagalan yang mutlak tentunya. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
saudara-saudari yang terkasih, poin yang ketiga adalah keinginan daging. Musuh ini adalah ada dalam hidup setiap kita masing-masing. Seringkali yang terjadi adalah kita sibuk mengalahkan orang lain, sehingga tidak ada waktu mengalahkan monster diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Keinginan-keinginan daging, bila kita turuti, itu menjadi musuh Allah. Seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Karena itu dalam menghadapi 3 halangan yang tadi saya sebutkan, kita harus sungguh-sungguh berjuang dalam kekuatan Tuhan, mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan iman ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tanpa terkecuali harus berlaku sebagai atlet yang sedang bertanding, yang fokusnya sampai garis akhir, bukan sebagai penonton. Penonton itu biasanya hanya sibuk menyoraki, sibuk berkomentar, tapi lupa mengintrospeksi atau mengevaluasi dirinya. Sementara pemain tidak pernah memberi waktu cukup untuk mengevaluasi dirinya, tetapi sibuk bermain. Kita perlu sibuk, atau kita perlu mengerjakan atau fokus dalam pertandingan. Kita tidak dipanggil menjadi penonton. Manakala kita berfungsi sebagai atlet yang berada di gelanggang pertandingan, kita juga perlu mengevaluasi diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Kiranya renungan hari ini menolong kita, membawa kita untuk makin mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita didapati seorang atlet yang memenangkan pertandingan dengan baik di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.